Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, sejumlah sekolah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan daya listrik cadangan untuk menjamin pelaksanaan UNBK tingkat sekolah menengah pertama serentak bisa berjalan lancar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menyayangkan belum tuntasnya proses pleno rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan karena terkendala sejumlah faktor teknis yang menyebabkan proses rekap penghitungan suara harus molor dari jadwal semula. Akibat kelelahan mengikuti rangkaian agenda pemilu, seorang petugas panitia pemungutan suara desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan medis di puskesmas setempat. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sejumlah sekolah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan daya listrik cadangan untuk menjamin pelaksanaan UNBK tingkat sekolah menengah pertama serentak bisa berjalan lancar. Selain listrik cadangan, pihak sekolah juga menyiapkan server cadangan untuk menjamin kualitas layanan internet bisa terakses secara baik saat pelaksanaan ujian berlangsung. Berbagai langkah antisipasi dilakukan sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanaan UNBK serentak tingkat SMP yang mulai digelar Senin hari ini. Guna meminimalisir kemungkinan gangguan selama ujian berlangsung, pihak sekolah menyediakan sistem cadangan suplai listrik dengan daya bebas gangguan yang biasa disebut UPS atau Uninterruptible Power Supply hasil koordinasi dengan pihak PLN setempat. UPS sendiri dibutuhkan saat terjadi pemadaman listrik dan UPS ini nantinya akan bekerja secara otomatis untuk tetap menghidupkan komputer selama 20 hingga 30 menit tergantung dari besaran watt yang digunakan. Sementara untuk akses materi ujian dan mengantisipasi kualitas internet yang drop saat ujian, pihak sekolah juga menyediakan 2 server cadangan dari sebanyak 74 server yang telah disiapkan untuk pelaksanaan ujian kali ini. Pihak sekolah sendiri membenarkan penyediaan alat cadangan tersebut demi kelancaran UNBK serentak yang baru pertama kali digelar pada tahun ini. Hal-hal yang menyebabkan secara teknis itu seperti pemadamnya listrik itu kami jauh hari sebelumnya sudah koordinasi dengan dinas, sudah bersurat ke. Sementara sebagai langkah koordinasi untuk mengantisipasi gangguan secara umum pada sekolah yang melaksanakan UNBK di Kabupaten Lombok Barat, seluruh pelaksanaan ujian akan dimonitor melalui penyedia aplikasi untuk menyampaikan keluhan dan gangguan sekolah selama pelaksanaan ujian yang berlangsung di 63 SMP dan 74 MTS di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kendalanya itu ya yang banyak masalah teknis, Pak. Masalah teknis komputer, karena kan tidak semua orang yang di sekolah menangani ini kan tidak semua sarjana komputer, Pak. Agak susah, yang butuh istilah-istilah komputer mungkin yang tidak mampu. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meninjau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat sekolah menengah pertama di SMPN 1 Praya Senin siang. Hal tersebut sebagai langkah pengawasan guna memastikan seluruh proses pelaksanaan ujian tingkat SMP di Kabupaten Lombok Tengah bisa berjalan dengan lancar. Ditemani Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan peninjauan ujian nasional berbasis komputer tingkat sekolah menengah pertama yang berlokasi di SMPN 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Selain melakukan pemantauan secara umum, anggota Balitbang juga melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana yang tersedia dalam melaksanaan proses UNBK berikut standar operasional prosedur pelaksanaan UNBK. Hal ini dilakukan sebagai langkah pengawasan guna memastikan seluruh proses pelaksanaan UNBK di Kabupaten Lombok Tengah bisa berjalan lancar tanpa kendala. Pemantauan tersebut nantinya juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan UNBK serentak tingkat SMP pada tahun-tahun mendatang. Dengan rapi, diadministrasikan dengan baik, persiapan kemarin mulai dari sinkronisasi soal, penyediaan sarana prasarana juga. Terus tadi terlihat bagaimana dikelola UNBK ini dengan sangat baik. Nah, kalau tadi disampaikan setiap tahun harus ada perbaikan, itu hukumnya wajib. Karena memang pasti ada yang kurang. Nah, perbaikan-perbaikan ini ketika menemukan suatu dan lain hal misalnya di masyarakat pendidikan, tentu ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, jumlah sekolah yang melaksanakan ujian nasional tingkat SMP sederajat di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 436 sekolah dengan jumlah peserta ujian sebanyak 16.080 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 343 sekolah yang melaksanakan UNBK dan 93 sekolah yang melaksanakan ujian nasional reguler atau UNKP. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menyayangkan belum tuntasnya proses pleno rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan karena terkendala sejumlah faktor teknis yang menyebabkan proses rekap penghitungan suara harus molor dari jadwal semula. Selain berharap pleno harus dipercepat, KPU sendiri meminta seluruh kecamatan segera membentuk kelompok untuk menuntaskan kerja panitia pemilihan kecamatan agar hasilnya bisa diketahui warga masyarakat. Proses rapat pleno terbuka yang digelar di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur sampai sejauh ini masih belum bisa dituntaskan sesuai target karena terkendala sejumlah persoalan teknis pembagian tugas oleh para petugas di masing-masing kecamatan. Dari data pantauan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sampai hari ini, proses rapat pleno di setiap kecamatan masih lambat dikarenakan kurangnya pembentukan kelompok kerja oleh PPK di kecamatan. Padahal menurut aturan dan arahan PKPU, petugas panitia pemilihan kecamatan boleh membentuk kelompok kerja di masing-masing kecamatan untuk mempercepat proses rapat pleno terbuka bisa diselesaikan. Selain berharap PPK bisa segera menyelesaikan proses rekapitulasi, pihak KPU juga menyarankan agar mereka membentuk kelompok kerja agar bisa membagi tugas masing-masing dan rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan bisa segera tuntas dan diketahui hasil validnya. Beberapa kecamatan masih menggunakan 2 paralel misalnya, sehingga ini membuat cukup lama. Harusnya misalnya satu desa itu bisa selesai 1 hari misalnya, ternyata memang karena paralelnya yang seperti itu agak terlambat. Akibat jumlah hasil rekapitulasi yang berbeda-beda, pihak KPU sendiri hingga dalam waktu dekat ini memastikan belum bisa melakukan proses rekapitulasi surat suara secara kolektif karena laporan hasil pleno seluruhnya belum bisa diterima sampai saat ini. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Akibat kelelahan mengikuti rangkaian agenda pemilu, seorang petugas panitia pemungutan suara desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan medis di puskesmas setempat. Proses pemilu serentak pemilihan presiden dan legislatif menyebabkan para anggota panitia pemungutan suara di Kabupaten Lombok Timur harus bekerja ekstra yang menyebabkan kondisi tubuh menurun. Sejak mengikuti rangkaian pemilu hingga proses rapat pleno terbuka dimulai tanggal 18 April untuk merekapitulasi surat suara hasil pemilu, sejumlah petugas panitia pemungutan suara PPS Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga di Kabupaten Lombok Timur jatuh sakit diduga akibat kelelahan. Karena kondisinya kebanyakan dari mereka harus mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat karena kurang beristirahat yang menyebabkan dehidrasi dan kelelahan. Adrian Purkan Haidar, salah seorang anggota PPS Desa Kerongkong, mengakui dirinya bersama puluhan rekan lainnya yang menjadi panitia pemilihan umum di Kecamatan Suralaga mengalami dehidrasi dan kelelahan akibat harus begadang dan kurang istirahat dalam menyelesaikan tugas pemilu. Kebanyakan dari mereka akhirnya tidak bisa bertahan dan harus mendapatkan perawatan intensif di puskesmas dan rumah sakit karena menderita drop dengan keluhan demam dan flu serta dehidrasi. Pada hari itu dari pagi sampai pagi lagi, nah ini bukan bisa drop. Bahkan menangguh berapa TPS yang sudah 16 TPS. 16 TPS. Dan itu harus keliling. Iya, harus monitoring keliling tiap hari, tiap malam, jadi nggak tidur full. Proses pemilu yang cukup panjang dengan sistem pemilu serentak yang pertama kali saat ini ternyata membuat petugas KPPS di lapangan harus bekerja ekstra hingga larut malam untuk menyelesaikan proses pemilu agar bisa selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kedepan hal tersebut juga harus menjadi evaluasi bersama pihak penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk memastikan penerapan sistem pemilu dengan pola serentak agar bisa berlangsung baik di lapangan. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini.
Sejumlah sekolah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan daya listrik cadangan untuk menjamin pelaksanaan UNBK tingkat sekolah menengah pertama serentak bisa berjalan lancar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menyayangkan belum tuntasnya proses pleno rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan karena terkendala sejumlah faktor teknis yang menyebabkan proses rekap penghitungan suara harus molor dari jadwal semula. Akibat kelelahan mengikuti rangkaian agenda pemilu, seorang petugas panitia pemungutan suara desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan medis di puskesmas setempat. Tak hanya di Kabupaten Lombok Timur, sejumlah petugas KPPS di Kabupaten Lombok Barat juga diketahui mengalami kelelahan sehingga harus dirawat intensif di rumah sakit karena terindikasi menderita tipes. Panitia pemungutan suara tersebut diketahui drop pasca menyelesaikan tahapan pemungutan suara hingga proses penghitungan dengan sistem kerja lembur sehingga menyebabkan kelelahan. Pasca melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu, selama 2 hari lamanya mulai pemungutan suara hingga penghitungan surat suara, Nuriman 30 tahun asal Desa Kuripan, Lombok Barat yang merupakan ketua KPPS Desa Kuripan diketahui lemas akibat kelelahan. Dirinya terpaksa dirujuk ke puskesmas Desa Kuripan untuk dirawat intensif dan terdiagnosa menderita gejala tipes akibat kelelahan mengawal proses pemilu di desanya. Saat ini sudah genap 3 hari Nuriman terbaring lemas di tempat tidur pasien unit gawat darurat puskesmas Desa Kuripan, Lombok Barat dan belum diperbolehkan pulang karena kondisinya yang belum normal. Kepala Puskesmas Desa Kuripan menjelaskan pasien dilaporkan mengidap gejala tipes dan diprediksi juga mengalami gejala demam berdarah. Kini pasien direncanakan akan dirujuk ke rumah sakit kabupaten untuk dirawat inap. Ya, jadi dengan ada indikasi dia tipes, terus dia bekerja dengan intensitas yang seperti tadi dari jam 7 sampai jam lebih lagi. Kan ngitung itu kan banyak berapa mulai dari presiden sampai dengan DPRD itu kan. Mulai pusing kan, merasa pusing, terus kesini dia minta obat, habis itu kan nggak ada perubahan, langsung panas, dingin, meriang. Sakitnya para petugas TPS dan KPPS dalam mengawal pemilu karena digelar serentak yang membutuhkan pengawalan ekstra sudah semestinya menjadi pertimbangan kepada para penyelenggara pemilu di masa mendatang agar bisa digelar lebih baik dan mempertimbangkan kapasitas para petugas. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Silaturahmi para penyelenggara pemilu, para politik bersama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat digelar Mapolres Mataram sebagai langkah kondusivitas dan juga mewujudkan situasi kehidupan masyarakat yang nyaman pasca pemilu. Langkah tersebut juga dilakukan untuk tetap menjaga silaturahmi antar warga dengan para pihak agar kembali hidup rukun dan damai pasca pemilu. Silaturahmi Kapolres Mataram dengan para pihak mulai organisasi perangkat daerah, para penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, serta perwakilan partai politik peserta pemilu 2019 digelar Senin siang bertempat di Gedung Wira Pratama Polres Mataram. Langkah pertemuan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di Kota Mataram tersebut dilakukan sebagai langkah kondusivitas untuk kembali mewujudkan kehidupan masyarakat yang nyaman dan kondusif pasca pemilu. Selain bersilaturahmi, acara yang diinisiasi Polres Mataram tersebut juga diisi dengan diskusi dan bertukar pikiran antar para pihak, termasuk warga masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan di Kota Mataram dan sekitarnya, terutama pasca digelarnya pemilu tanggal 17 April lalu. Selain diajak untuk kembali bersatu pasca pesta demokrasi, Polres Mataram juga meminta seluruh warga masyarakat tidak terpengaruh dengan isu bohong yang memecah belah dan tetap menjaga kondusivitas daerah dan saling menghormati serta bersama menunggu hasil rekapitulasi resmi dari pihak penyelenggara pemilu. Tadi dilihat kedua tim kemenangan sudah sepakat seluruh partai politik didukung oleh pemerintah daerah dan TNI serta KPU dan Bawaslu untuk menciptakan situasi ini kondusif di Mataram. Selanjutnya kita menunggu hasil. Selain bersilaturahmi dan bertukar pikiran antar sejumlah elemen warga masyarakat, pertemuan tersebut juga ditutup dengan pernyataan sikap bersama untuk tetap bersama menjaga silaturahmi dan kondusivitas daerah, serta memerangi segala bentuk provokasi dan berita bohong yang riskan memecah belah persatuan di tengah masyarakat. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan.
Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah akan memaksimalkan penerapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Perda RT RW dalam rangka mengantisipasi proses alih fungsi lahan tanpa kontrol pihak terkait. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mempertahankan lahan produktif untuk sektor pertanian yang saat ini terancam berubah fungsi. Penerapan Perda RT RW menjadi respon serius pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah menyikapi penyusutan lahan pertanian produktif di Kabupaten Lombok Tengah dampak alih fungsi lahan yang terjadi. Hal tersebut menjadi jawaban kekhawatiran sejumlah pihak dari warga masyarakat yang mengeluhkan maraknya proses alih fungsi dari lahan pertanian ke sektor lain seperti properti dan perkantoran yang diklaim menyebabkan ribuan hektar lahan pertanian di bumi Tatastuhu Trasna terus berkurang setiap tahunnya. Berdasarkan data terakhir, akibat alih fungsi lahan tersebut, saat ini jumlah lahan produktif di Kabupaten Lombok Tengah berada di bawah 54.000 hektar saja. Selain menerapkan pemberlakuan Perda RT RW secara ketat, adanya peraturan daerah tentang perlindungan lahan juga perlu menjadi bahan untuk diterapkan agar produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Lombok Tengah tetap bisa dipertahankan. Punya Perda nomor 7 dan 11 tentang RT RW. Itu salah satu kebijakan untuk mengendalikan. Kemudian kedua, kita sudah punya Pergub untuk mengatur lahan pertanian yang tentu dengan kondisi tanah itu ada pengendalian juga. Selain akan menerapkan Perda RT RW secara ketat untuk menjaga keberadaan lahan, pemerintah daerah juga berjanji melakukan sosialisasi maksimal dengan sistem pendampingan kepada para petani agar tetap mempertahankan lahan dan kualitas produksi mereka. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara mengolah limbah menjadi kreasi seni bernilai ekonomis. Di Kabupaten Lombok Barat, seorang perajin menyulap limbah bambu dan kayu yang tidak terpakai menjadi aneka kreasi seni yang indah dan disukai banyak orang. Selain harganya yang ekonomis, kreasi bambu tersebut saat ini justru banyak dipesan dan diminati wisatawan lokal bahkan mancanegara. Berawal dari kecintaan dan jiwa seni, seorang perajin kayu bernama Haryadi di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat berinisiatif memanfaatkan limbah bambu dan kayu yang tidak terpakai untuk membuat aneka kreasi seni. Dengan memanfaatkan imajinasi seni dan peralatan mesin kayu peninggalan orang tuanya, Haryadi mencoba menuangkan idenya memanfaatkan limbah bambu dan kayu di lingkungannya untuk berkreasi. Dari tangannya, dengan bermodal potongan limbah bambu dan kayu yang tidak terpakai, Haryadi membuat aneka pernik dekorasi ruangan seperti kendi, gelas, piring, asbak, tatakan, serta aneka kreasi lain yang terlihat indah dan bernilai ekonomis. Meski terlihat sederhana, namun proses pembuatan kerajinan ini membutuhkan ketekunan dan kejelian menggunakan teknik seni ukir dengan membentuk motif kayu atau bambu yang umumnya memiliki tingkat kesulitan tertentu dalam membentuknya. Meski tidak memproduksi massal dan berawal dari ide sederhana, namun hasil kreasi Haryadi kini mulai ramai dikenal dan banyak dipesan warga termasuk wisatawan baik lokal maupun asing. Selain harganya yang terjangkau karena menggunakan bahan baku yang mudah didapat, kreasi Haryadi juga disukai karena terlihat etnik dengan polesan natural yang tidak menghilangkan motif bambu sebenarnya. Limbah yang dari bahan-bahan cor-coran untuk di rumah ini kan daripada dibuang sia-sia, mana yang bisa dimanfaatin kita manfaatin. Ya model-model kendi, ya dari kalau kendi biasa kita buat dari kayu. Kalau piring bisa dari kayu. Sekarang kita mengusahakan untuk piring ini dari bambu. Untuk hasil kreasi kerajinan miliknya, Haryadi hanya mematok harga antara 15 hingga 200 ribu rupiah tergantung jenis bentuk serta tingkat kesulitan saat membuatnya. Nah, jika Anda pecinta karya seni berbahan baku bambu dan kayu, kreasi limbah kayu karya perajin di Desa Kediri ini cocok untuk Anda pesan sebagai penambah pernik koleksi dekorasi ruangan Anda di rumah. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.